Bersama saya Nisa Resa Dewi, berikut Jabar Update selengkapnya. 10 rumah di Kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, tertimbun longsor pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Desa Sekarwangi, Abeng Bayanuri, mengatakan awalnya warga melihat kejadian mencurigakan di tebing yang berada di atas pemukiman hingga terdengar suara kretekan mencurigakan. Longsor pun terjadi hingga menimbun 10 rumah yang ada di bawah tebing. Beruntung warga tidak ada yang menjadi korban. Abeng mengatakan longsor susulan dikhawatirkan terjadi karena pergerakan tanah longsor masih terus terjadi sampai saat ini. Sebelum menimbun rumah, warga nampak berjibaku menyelamatkan diri dan barang-barang yang bisa diselamatkan dari bencana longsor itu. Sekitar jam 6 saya ditelepon sama ketua RW bahwa ada bunyi-bunyi yang mencurigakan di atas. Nah setelah itu saya langsung meluncur ke lokasi, ternyata betul udah ada beberapa rumpun bambu yang sudah agak miring, agak condong. Dan ada bunyi kertak-kertek, mungkin itu dari pecahan-pecahan bambu. Nah setelah saya melihat akan ada potensi longsor, maka menginstruksikan kepada warga yang di bawah, karena ada lebih dari 10 rumah yang terancam longsor, saya diharuskan untuk keluar, untuk mengungsi. Alhamdulillah semuanya sudah keluar. Berita selanjutnya masih warga diterjang longsor. Longsor di Kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi menimbun 10 rumah dan 4 rumah terancam. Salah satu korban dari Dharma Sudarma sama istrinya bisa menyelamatkan diri sebelum longsor menghantam rumahnya. Dharma pun hanya bisa pasrah melihat rumahnya rusak tertimbun longsor. Barang-barang elektronik hingga surat-surat penting di dalam rumahnya turut tertimbun. Ia hanya bisa menyelamatkan diri dari peristiwa tersebut. Dharma berharap ada bantuan untuk meringankan bebannya. Terlebih ia dan keluarganya saat ini sangat membutuhkan pakaian dan sembako. Yang ada bunyi-bunyi aja, getaran. Setelah itu Langsung pada keluar, langsung dibawa ke orang-orangnya, keluar. waktu itu bapak di mana pak? Di atas. Di atas. Iya. Ngelihat bapak berarti. Cuma lihat atas bambu aja bunyi itu. Kalau rumah bapak sendiri Itu terendam. terendam. Iya. Di rumah udah kosong. Udah kosong, cuma barang-barangnya aja. Kita beralih ke Garut. Kereta eksekutif Garut Gambir resmi beroperasi, tarif masih promo hingga akhir Januari. PT Kereta Api Indonesia hari ini secara resmi meluncurkan KA Eksekutif Papandayan Ekspres relasi Garut Gambir. Peresmian dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional Hadi Cahyanto, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin, dan PJ Bupati Garut Barnas Ajidin. Peluncuran dilaksanakan di Stasiun Garut pada Rabu 24 Januari 2024. Direktur Utama KAI Didik Hartantio mengatakan peluncuran KA Papandayan dalam rangka memberikan pilihan perjalanan kepada masyarakat khususnya dari Stasiun Garut ke Gambir. Tarif KA Papandayan dibanderol dengan harga Rp252 untuk kelas eksekutif dan Rp156.000 untuk kelas ekonomi. Tarif tersebut merupakan tarif promo sebesar 20% yang berlaku hingga 31 Januari 2024. Selain KA Papandayan Garut Gambir, PT KAI juga telah merilis 2 layanan baru, yakni KA Pangandaran relasi Banjar Gambir dan KA Malabar keberangkatan pagi hari relasi Bandung Malang. Peluncuran KA Pangandaran memberikan pilihan bagi pelanggan KA dari arah Jakarta menuju Bandung, Tasikmalaya, Ciamis hingga Banjar atau sebaliknya. Reservasi tiket ketiga KA baru tersebut sudah dapat dipesan hari ini melalui aplikasi Akses by KAI maupun kanal resmi yang bekerjasama dengan KAI. Berita selanjutnya dari Bandung. Stok darah menipis, Imigrasi Bandung bersama PMI gelar donor darah.
Sejumlah pegawai kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung bersama perwakilan pegawai Kementerian Hukum dan HAM se-Jabar beramai-ramai mendonorkan darah di Aula Supomo, kantor imigrasi Bandung pada Selasa kemarin. Kegiatan donor darah itu merupakan rangkaian dari Bakti Imigrasi ke-74 serta upaya untuk membantu Palang Merah Indonesia Kota Bandung yang kekurangan stok darah. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jabar, R. Andika Dwi Prasetya mengatakan seluruh insan pengayoman khususnya insan imigrasi sangat antusias. Terlihat dari ratusan pegawai mendaftarkan diri untuk bisa diterima sebagai pendonor. Menurutnya, berdasarkan data yang ada bahwa saat ini PMI masih kekurangan stok darah untuk diberikan kepada masyarakat. Maka dari itu, pihaknya turut serta melakukan aksi donor darah. Dalam kegiatan itu, total ada 101 pegawai imigrasi yang mendaftar untuk donor darah. Dari jumlah tersebut, hanya 58 orang yang diterima dan sisanya ditolak karena tidak memenuhi syarat. Berdasarkan informasi dari laman PMI Kota Bandung, saat ini menyebut jumlah stok darah di Kota Bandung masih sedikit. Kepala Bidang Pelayanan Markas PMI Kota Bandung, Hari Hardiawan mengatakan hal ini memang kerap terjadi pada bulan Desember Januari, dikarenakan libur yang cukup panjang dan beberapa pendonor banyak yang memiliki kegiatan di luar kota, sehingga kegiatan donor darah berkurang. Hari berharap ada pendonor-pendonor baru yang memiliki inisiatif untuk menyumbangkan darahnya. Migrasi ke-74 tahun 2024 di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat itu melaksanakan salah satu kegiatan, yaitu berbakti kepada masyarakat melalui kegiatan donor darah. Alhamdulillah kegiatan ini hari ini seluruh insan pengayoman, khususnya insan imigrasi sangat antusias. Terlihat ratusan pegawai mendaftarkan diri untuk bisa diterima sebagai pendonor darah. Kita beralih ke Subang. Menteri Perekonomian Erlangga kunjungi Pelabuhan Patimban. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Internasional Patimban pada Rabu 24 Januari 2024. Kunjungan kerja tersebut tak lain untuk meninjau pengembangan pembangunan proyek strategis nasional Pelabuhan Internasional Patimban di Subang. Dalam kunjungan tersebut, Erlangga langsung meninjau dan melakukan briefing di kantor KSOP Patimban. Selanjutnya melakukan peninjauan ke dermaga pelabuhan untuk melihat kegiatan ekspor mobil di Terminal Kar. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menegaskan, Pelabuhan Patimban tetap menjadi penyeimbang bagi Pelabuhan Tanjung Priok. Ia juga menuturkan Pelabuhan Patimban akan menjadi urat nadi pengembangan kawasan Rebana dan penopang industri di kawasan Bekasi, Karawang, Purwakarta. Dirinya mengungkapkan bahwa saat ini Pelabuhan Patimban masih dalam tahap pengembangan pembangunannya dan akan selesai 2027 mendatang. Saat ini tahapan pembangunannya masih dalam pengembangan, seperti halnya untuk akses jalan tol ditargetkan selesai akhir 2025. Kawasan Pelabuhan Patimban disiapkan mampu menampung kendaraan siap ekspor hingga 218.000 unit. Untuk potensi ekspor sendiri di Pelabuhan Patimban adalah kendaraan atau otomotif yang diproduksi di daerah Bekasi, Karawang, Purwakarta yang diperkirakan bisa meningkat sampai 2 juta di tahun 2025 sehingga dari angka 2 juta itu ekspornya bisa didorong antara 30 sampai 40%. Soal kontainer, Menko Perekonomian menjelaskan bahwa diketahui di kawasan Bekasi, Karawang, Purwakarta, selain otomotif banyak industri lain, sehingga tentu dengan adanya pelabuhan kontainer yang akan juga selesai di tahap berikutnya akan sangat membantu ekspor. Karawang, Purwakarta, dan lihat tentang kendaraan diekspor lagi termasuk pangsi. Memang otomotif Indonesia itu meningkat setiap tahun. Inilah akhir Jabar Update edisi Rabu 24 Januari 2024.
Terus perbaharui informasi Anda di Tribun Jawa Barat ID, tribuncerbon.com, serta tribunperangan.com. Saya Anissa Reza Dewi pamit undur diri, sampai jumpa di program selanjutnya. Tribun X, sekarang saatnya menjelajah setiap tempat yang ada di sekitarmu. Berselancar ke setiap sudut Nusantara, dari ujung barat hingga timur Indonesia. Temukan berita terupdate dari Tanah Rencong. Simak beragam peristiwa dari bumi Kalimantan Barat. Saksikan live streaming kondisi terkini di Yogyakarta, serta cerita-cerita tiada dua dari tanah Papua Barat. Saatnya jelajahi Indonesia, rasakan pengalaman lokal Nusantara hanya di aplikasi serba bisa Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.